Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Di siang yang cukup terang ini, alhamdulillah dengan keadaan hati kita masing-masing yang hangat, alhamdulillah kita akhirnya bisa duduk bermajelis bersama Yai Mim yang biasanya kita nonton di YouTube. Langsung ketemu. Ya, kan tugasnya 3 pekan. Alhamdulillah sekarang bisa langsung bertatap muka. Insya Allah ini juga menjadi pertemuan pertama kelas E, Ustaz. Insya Allah dengan materi ilmu filsafat ilmu. Monggo kita langsung. Saya memperkenalkan diri. Nama saya MH Hasan Aminullah Asy'ari dari kelas PBAE. Saya berasal dari Bondowoso, Banyuwangi aslinya Pak, tapi kerjanya di Bondowoso. Enggak guru pesantren. Semoga mungkin segera jadi keluarga Malang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian. Alhamdulillah sampun. Di mana? Gimana? Di Banyuwangi ya. Batan. Gimana? Oke, Pak. Kita berikan langsung kepada Yai. Ojo ngomong ngono. Ada kaum hawa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Teman-teman semuanya, biasanya kalau di pasca ini dipanggil saudara-saudara ya. Kalau di pasca magister itu saudara-saudara. Nanti kalau S3 doktoral itu dipanggil bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya tak panggil teman-teman aja, mas-mas dan mbak-mbak gitu aja. Biar saya kembali ke alam kita semuanya dan kalian jangan ke saya itu loh. Saya tak kembali ke situ, kamu semua jangan ke saya, kasihan. Selamat berjumpa dengan saya Yai Mim. Nama saya panjang sebenarnya Muhammad Imam Muslimin, hanya di ijazah itu ditulis Imam Muslimin. Namanya dulu itu waktu kecil kan dikasih nama Muhammad itu malu tuh. Karena panggilannya Mat. Jadi waktu diingatkan sama orang tua itu jenengmu ki Muhammad. Mau Pak, jeneng kok Muhammad Desit tahu. Akhirnya kan dulu enggak seperti sekarang ya. Jadi nama itu ditanya oleh gurunya, namanya siapa? Muhammad itu dihilangkan. Dan ternyata di kemudian hari nama Muhammad itu sangat saya suka itu loh. Akhirnya daripada kan ada yang manggil saya itu ada yang manggil saya itu Min, ada yang manggil Mus, ada yang manggil Imam. Terus di rumah dipanggil Mat. Ya, jadi ribet akhirnya udah sekarang kayaknya sudah masyhur saya itu dengan Yai Mim. Alhamdulillah. Mulai dari Pak Rektor panggil saya Yai Mim. Kalau dulu Pak Imam saja, dulu Pak Muslimin saja, sekarang Yai Mim alhamdulillah. Sejak punya YouTube itu loh, ya. Sudah setahun punya YouTube. Baik. Selamat berjumpa dengan saya Yai Mim dalam mata kuliah filsafat ilmu integrasi Islam dan sains. Ini mata kuliah apa tuh? Tapi mata kuliah filsafat itu filsafat ilmu atau ilmu filsafat, apalagi berintegrasi dengan Islam dan sains ya. Menurut saya mata kuliah paling gampang sedunia itu. Jadi kalian nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Nanti semuanya lulus, cok rame-rame dapat A semua. Yang dengar siapa yang tadi? Yang dengar siapa ini? Beginilah ya, modal belajar filsafat itu otak. Berpikir. Jadi filsafat itu mengajak kita untuk berpikir. Berpikir filosofis namanya. Berpikir filosofis. Jadi modal belajar filsafat itu otak. Otak yang digunakan. Mari kita berpikir menggunakan otak. Dalam bahasa kita tidak menggunakan dengkul gitu loh. Nah, berarti tidak perlu buku aslinya. Kita itu kalau baca buku filsafat tambah bulat.
Saya dulu tuh sangat pengen, saya itu sangat amat menyukai filsafat. Tasawuf, filsafat itu saya suka banget. Sehingga buku-buku kalau tasawuf saya ya tidak sulit ya sulit, enggak ya enggak. Kalau filsafat itu kalau membaca buku ribet banget itu. Apalagi mendengarkan kuliah yang para pakar itu. Dulu guru filsafat saya itu Pak Kunto namanya. Profesor Kunto Siswo Miharjo, almarhum. Satu-satunya positivistik Indonesia. Ya, dari UGM. Mengajar di mana aja. Kalau ngajar itu masuk jam 9 pagi sampai jam 11 malam tiap minggu. Belas nggak ngerti aku. Dia ngomong ke opo nggak ngerti. Tak tinggal terus. Terus kita kan disuruh nulis ya. Orang itu tatanan berpikirnya itu tertata atau tidak, mainnya itu terkonstruk atau tidak, itu dilihat dari mantiknya kan bahasa kita. Mantik itu bisa omongan, bisa tulisan. Dalam bahasa kalian itu orang itu punya balaghah apa enggak ya? Balaghah itu apa? Sampai kah? Qaulan baligh itu. Yang menyentuh itu dia itu paham bayan, ma'ani, badi apa enggak ketika bermantik itu. Nah, kalau dia mantiknya itu enggak jelas, ngomongnya enggak jelas, tulisannya enggak karu-karuan, jelas ilmu bayane itu urung khatam. Jelas ilmu ma'aninya itu belum ngerti. Jelas ilmu badiknya belum, apalagi ya itu kan. Karena badik itu konstruk kan. Badik itu gabungan dari bayan, ma'ani, badik. Wujudnya mantik kan, ya. Bayan itu lafadznya ya. Fenomena fisiknya, lafadz kan. Lafadz itu kan ada ma'aninya, ada maksudnya kan. Nah, masuk namanya ke dalam ke maksudnya. Jadi bahasanya itu yang lafziyah ditangkap pada maknawiyah lalu menjadi konstruk namanya badi. Badi itu kan konstruksi. Ya gampangannya kalau dalam filsafat itu bayan itu objektivitas ya toh. Ma'ani itu subjektivitas, bagaimana objektivitas yang realistik bertemu dengan subjektivitas yang faktualistik menjadi sebuah konstruksi. Nah, bentuknya mantik ya, ima tulisan maupun kalam. Nek ngomongnya itu durung jelas apa, bagaimana, untuk apa, ya toh. Sing diomongne itu mek ngono-ngono kan banyak orang ngomong nggak ngerti itu. Kemarin tuh ada yang belajar filsafat tuh gini, langsung dibuka. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan loh. Untuk apa kata-kata itu coba? Tanpa mengurangi rasa hormat. Ini i'rabnya apa ini? Kok moro-moro tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan loh. Ngapain? Kalau misalnya tak perbanyak hormatku, silahkan. Nah, kan jadi begitu ya. Terus ada lagi nih, untuk menyingkat waktu, mari kita ayo nyapong, ngapain ngomong gitu? Ngapain kata-kata untuk menyingkat waktu? Memangnya waktu bisa disingkat? Lah, jadi sebelum ngomong berpikir, fakir qabla an tu'abbir. Mana? Fakir qabla an taf'al ya? Mana? Ta'zim. Berazam. Fakir qabla an tu'abbir. Yang kita? Boleh saja. Ibarat. Wes pokoknya ngono lah. Kabeh bener lah, ya. Nah, maksudnya gini loh. Kalau kalian ngomongnya jangan sekedar ngomong, jangan ojo syukur metu. Karena yang diomongkan itu berupa lafadz pasti ada maksud. Jadi kalian kalau ngomongnya ada maksudnya itu loh. Kan beda kita ini dengan hewan. Kalau hewan kan syukur ngomong doang. Kalau kita ngomong itu ada tujuan. Nah, itulah yang membedakan kita dengan hewan. Jadi saya kembali ke depan, tadi terlalu jauh ya. Belum masuk ini. Kembali cerita lagi nih siang-siang. Jadi akhirnya gimana saya belajar filsafat, membaca buku nggak ngerti, ya toh, mendengarkan kuliah bosen, karena dikasih dicekoki teori-teori gitu. Satu ketika kan disuruh nulis, buat artikel. Orangnya mengedepankan kejujuran akademik. Artinya apa? Kalau kita mengutip 1-2 kata saja itu, yang ada munasabahnya dengan kalimat apa, kalimat itu harus jelas siapa pengarangnya, buku apa.
kejujuran. Kudu jujur itu. Enggak jujur sekali langsung enggak lulus. Nah saya itu enggak punya buku ya. Akhirnya belinge metu gitu. Apa nakal tapi nakal pinter. Karena dosennya itu kan enggak iso bahasa Arab, Mas. Dosen UGM bisanya hanya bahasa Belanda sama bahasa Inggris. Ya. Terus dan bahasa-bahasa yang tidak Arab. Akhirnya tak bikinlah buku-buku yang modelnya al-aqlu apa gitu loh pokoknya. Al-aqil wal maqul misalnya. Malah pokoknya ngono lah. Pokoknya berpikir ngono, pengarangnya siapa itu, halaman berapa, terbitnya mana itu dia diaur aja itu. Ya. Tapi kalau sekarang kan sekarang ada dibuka nggak keluar bukunya. Ini belum digitalisasi. Nah, kita tanya, ini ada bukunya ya? Ada, Prof. Ada saya di banyak. Buku-buku saya berbahasa Arab karena saya nggak begitu bisa masuk ke bahasa Inggris. Lah saya itu bahasa Arab bisanya. Ya sajane ora tak pinter tapi dibanding dia pinter saya gitu ya. Bahasa dibanding dia pinter saya gitu aja loh. Enggak, dia itu jandol putol gitu loh. Jangankan bahasa Arab, membunyikan itu salam aja nggak bisa gitu loh. Pokoknya angel dah. Saya nggak bisa nggak mendengarkan dia itu. Jadi artinya kelemahannya di situ. Ya, orang Jogja ya lulus akhirnya. Satu-satunya yang lulus dapat B+ hanya saya. Lulus dapat B+ loh. Yang lainnya itu BB, B-, hanya saya saja. Mergo ngapusi lah bahasanya. Ngapusi cerdas. Jadi nggak ngerti saya yang dia sebenarnya menampilkan Ghazalian dengan seluk-beluknya pondasi apa landasan berpikir Al-Ghazali semacam apa, Ibnu Rushd macam apa ya. Lalu positivistik itu di mana itu. Mumet saya ngerasa itu. Kalau sekarang nggak mumet dulu. Nah setelah nggak mikir ternyata saya itu ngertinya itu sambil ngising saya. Jadi apa itu? Kalau di kamar mandi selama itu duduk, nah suwe terus main, ya tafakur tafakur saya. Ya main HP itu, walah ngono ya. Ternyata hanya begitu. Artinya apa? Bahwa sebenarnya filsafat itu sangat sederhana. Kenapa kita menganggap filsafat itu begitu ruwet? Karena kita itu berpikirnya jam tuh apa bahasanya? Lompat kepada sesuatu yang tidak semestinya. Ibaratnya kita ini baru masuk program magister sudah mikir tesis gitu loh. Kamu baru masuk kok mikir tesis gimana sih? Kayak terabi ku mikir pangane. Jadi kamu nggak dapet nih. Aku tak ngingoni apa, terus tak ya apa carane ngonokne lho. Pokok oleh bojo dhisik lho sing penting ngono lah. Lah itu sing penting oleh ngono lho, sing penting oleh. Mau naik gunung, itu yang dilihat itu puncaknya. Ya kita cukup langkah ini sesekali ke sana untuk memotivasi. Nanti datang sendiri. Nanti kalau ternyata udah jauh ya. Nah, saya kembali pada filsafat. Kenapa kita ini sering kesulitan di dalam berfilsafat ya? Ya oleh karena cara berpikir kita itu langsung produk filsafat yang teoritik, berbagai konstruk bangunan-bangunan teori yang dibangun oleh para pakar yang memang itu memerlukan kejelian dalam berpikir. Sebenarnya kalau kita kembali kepada asal, ya filsafat itu hanya mengajarkan 3. Dari zaman dulu sampai nanti loh ya. Zaman dulu sampai sekarang nanti. Filsafat itu hanya bicara 3, apa, bagaimana, untuk apa, itu aja loh. Filsafat neng dia, kamu belajar sampai ke manapun, filsafatnya 3 ini. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa, bagaimana, untuk apa. Dalam bahasa kita, yang ente-ente yang bahasa Arab ini, ya apa itu kan ma'rifah. Ya toh, apa itu ma'rifah? Bendanya itu loh. Setelah ma'rifah baru bisa melakukan. Epistemologi. Kalau tidak ketemu apanya, tidak ma'rifah, tidak bisa melakukan. Kopi misalnya. Kopi itu kan kata ya toh.
Harus ketemu benda, harus makrifah. Nih. Nah, ini espresso ya. Kalau ketemu benda ini baru bisa berepistemologi. Maka proses ontologis itu proses ma'rifatisasi bahasa kita ya. Proses ma'rifatisasi terhadap nakiroh. Nanti kalau ditarik dalam dunia Islam, nakiroh itu menjadi mungkar terus nakir kamu. Ya enggak? Kenapa kamu jadi mungkar? Ya karena kamu nakir, tidak ma'rifah. Makanya ketemu kuburan. Kalau kamu ma'rifah, enggak ketemu malaikat itu, enggak ada. Enggak ada. Nanti kalau ada malaikat bertanya, bentak aja itu. Kok tanya-tanya? Aku lebih pinter yang sampean. Ngono loh. Jadi ontologis itu proses ma'rifatisasi, proses menemukan benda. Kenapa? Karena pengertian itu terdapat bukan pada kata-kata. Pengertian itu terdapat pada benda. Misalnya kunci, ngerti nggak kamu? Nggak ngerti kan? Ada kunci Inggris, ada kunci mobil, ada kunci gembok, ada kunci macam-macam kan? Kunci. Ya ini. Kunci ini, bukan selainnya. Ini kunci mobil Innova misalnya. Ya ini sudah. Ada mobil Innova, bukan ini. Karena apa? Nanti berdampak pada epistemologi penggunaan. Walaupun ini yang saya maksud. Ya maksud itu kan ini apa? Ma'ani kan, subjekmu kan, subjekmu. Jadi makrifah betul itu. Baru proses ontologis itu ada proses menemukan benda terhadap kata. Kenapa? Karena pengertian itu berada pada benda. Subjek ketika menemukan benda barulah mengerti, bukan pada kata-kata. Kalau kamu berjumpa dengan ini, ngerti kamu, ya sudah ngerti saja, nggak usah dikasih takrif, nggak usah definisi. Kopi adalah nggak ngerti, sudah ini ngerti. Nah, disinilah Ibnu Taimiyah mengatakan al-haqiqatu fil aqad la fi ta'rif. Itu yang paling terkenal. Bahwa kebenaran faktual itu berada pada aqad kita, konstruk main kita, bukan pada definisi kata-kata. Tapi sebenarnya Al-Ghazali menurut al-haqiqatu fi ta'rif la fil aqad itu juga enggak salah loh. Karena yang dimaksud fi ta'rif itu kesadaran gitu loh. Jadi bukan kata-kata. Tapi karena dasarnya Ibnu Taimiyah rodok nakal ya. Duduk kata-kata, tapi di sini. Iya maksudku ya kuwi ngono lho. Bukan kok kata-kata, tapi kesadaran. Kesadaran kan aqad. Akidah dengan makrifah itu di mana letaknya? Di aqad kan? Di main kita kan? Ya sama sebenarnya. Al-haqiqatu fit ta'rif la fil aqad. Walaupun kamu sudah yakin, kalau nggak sadar, yakin itu sadar nggak? Sadar dengan yakin itu sama kan? Tapi walaupun sama kudu tukaran, filsafat itu kudu tukaran. Filsafat itu kudu tukaran sampai ya apa ngono padha bener ya akhirnya ngono. Ya apa lah ngono. Al-Ghazali mengatakan al-haqiqatu fit ta'rif la fil aqad. Ibnu Taimiyah mengatakan al-haqiqatu fil aqad la fit ta'rif. Dia meledek ta'rif itu kata-kata, definisi, padahal bukan. Yang dimaksud ta'rif itu dalam kesadaran diri. Kalau kamu sudah menemukan benda berarti sudah ma'rifah, sadar kan? Nah, barulah dari situ kamu bisa berepistemologi. Maka ontologis itu munasabahnya adalah kebenaran, realistik, objektif, epistemologi ketepatan, metodologi dan lain sebagainya, cara, strategi. Nah, strategi, metodologi, apalagi itu yang menyangkut ilmu pengetahuan itu produk filsafat aspek epistemologi. Dari sini nanti induknya di sini, induk filsafat kebenaran itu adalah objektif. Enggak objektif, tapi kebenaran subjektif. Nah, gegeran yang kayak ini tak. Ya bener kabeh ngono lho. Terus lalu bukan objektif dan juga bukan pula subjektif, tapi proses dinamika dialek antara subjek dengan objek lalu menjadi konstruksi. Lah ngono padha ae sak sing. Padha. Misale
Max Weber mengatakan, Emil Durkheim mengatakan kebenaran sesuatu itu bersifat objektif, realistik, tidak berubah, tidak bergantung subjek. Subjek mau mengatakan apa saja, keadaan itu tetap apa adanya. Ini kan objektif, realistik. Jadi yang realistik itu ketemunya objektif. Yang subjektif ketemunya fakta. Anda harus bisa membedakan antara fakta dengan realita, dan fakta itu beda. Realita itu objektif, fakta itu subjektif. Kadang kacau faktanya itu loh, fakta itu dirimu. Kamu memfakta terhadap objek berbeda dengan fakta saya itu loh. Ini besar apa kecil? Kecil. Besar apa kecil? Besar. Kamu mengatakan kecil, kamu mengatakan besar, sedang bendanya tetap. Ya enggak, objektif, realistik. Walaupun kamu katakan kotor, bersih, sedang apa, tetap enggak berubah. Tapi eksistensi subjek diakui itu. Saya sering mencontohkan tuh wanita. Biar menarik. Biar melek, enggak ngantuk. Ya tadi panggilannya siapa? SS Mak? Amin. Entah? Nurul. Hamad. Anta Arabi? Ajami. Saudi lah, Saudi. Lah. Satria. Afif. Afif. Ya Afif. Aku mau tanya, Afif. Wanita tubuhnya aduhai, kulitnya putih, mohon maaf montok ya. Ya, cantik, telanjang bulat. Baik enggak? Rungokno to, ora kurang. Ada wanita cantik, kulitnya putih, ayu, dadanya ya apa gitu. Terus bagaimana? Telanjang bulat. Baik apa enggak? Menurut saya apa? Baik ya. Baik ya. Baik. Di tempat umum tidak. Di tempat umum tidak. Kamu mengatakan di tempat umum tidak baik, di tempat khusus baik, dikatakan baik, keadaannya tetap baik. Kenapa? Ya tak cantik kok. Kecuali kalau saya bilang wanita jelek lah, nah itu baru beda. Lah nanti kan baik di tempat umum, nggak baik di tempat umum, itu kan ukurannya beda. Iya. Lelek orang, ya kan? Nah, ya gegerong. Artinya apa? Kamu mengatakan, gini ya, misalnya tanya, Kiai siapa? Kiai siapa? Kiai yang alim itu. Kiai, ini ada gambar wanitanya. Gimana hukumnya ini? Wah, maksiat tuh, nggak boleh. Ya, karena ada istrinya. Tanyanya ada bunyai itu loh. Kiai, ini gimana ini? Bunyai ngomong, hei, kok maksiat? Bisa ngono ya nggak? Terus pas bunyai nggak ada, gimana ya? Anak tunggale ora iso begitu. Nah, subjek, kebenaran subjek itu subjektif. Ya toh? Satu objek bisa bersubjek-subjek. Oleh karena itulah kebenaran sesuatu itu bisa bersifat subjektif berdasarkan fakta masing-masing, ya toh? Bagaimana kamu fakta? Nah, faktamu itu ada varian lain ya beda. Di sini istri. Berapa sih istri? 3 minimal ya toh. 4. Namanya istri ya 3 toh minimal. Iswan. Gandengan kan. Pacar lah, pacar terus nah. Tadi terus ini bahaya ini. Baik. Jadi kalau kita belajar filsafat itu enggak usah datu-datu. Kita ini belajar filsafat itu hanya 3 landas. Belajar berpikir dengan pola forma 3. Apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu bendanya, bagaimana perlakuan kita terhadap benda. Untuk apa itu aksiologis namanya. Atau nilai guna manfaat. Nah, apa, bagaimana, untuk apa ini dianggap belum religius itu loh. Kenapa? Ya karena aksiologis yang hanya berdasarkan tidak dibarengi dengan berikutnya
kesadaran diri dan lain sebagainya, ini hanya melahirkan materialisme dan hedonisme. Ya pokok aku wis enak, ora roh urusanmu. Ya toh? Yang penting saya mendapatkan harta dan aku merasakan enak, udah selesai. Sampai di sini aksiologis. Nah, oleh karena itulah maka filsafat itu mesti diintegrasikan ke dalam Islam. Jam berapa? Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? 25 menit ya? Ini sesi pertama nggak boleh lebih dari 30 menit. Nanti berikutnya 30 menit lagi. Supaya bisa diikuti. Terus pokoknya gampang lah. Belajar filsafat, kuliah filsafat dengan saya itu mudah. Ini nanti di-cut ya, yang ini, yang berikutnya ini. Tugas, tiap hari ada ujian. Tiap ketemuan ada ujian. Ujiannya apa? Ya itu loh, mendengarkan YouTube. Menulis ulang, mereview ulang. Menulis ulang lah. Tidak ada artikel. Nggak ada tugas, nggak ada UTS, nggak ada UAS. Langsung. Jadi ini sebenarnya perwakilan saya. Ya itu saya lebih suka. Islam bicara di sini. Mestinya kalau kamu senang ucapkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ngono mesti ngono loh. Senang sekali kami. Aja maksiatul qalbi gitu. Kayane senenge itu wong sumpun nang atine tapi ora gelem ngomong. Ya. Maksiatul qalbi. Iya toh? Lek seneng ngomong seneng. Itu Asy-Syafi'i kan begitu. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan dia syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah yahdil 'asi. Itu maksiatul qalbi. Nanti kita lanjut pada sesi kedua. Baik, kita akhiri dulu ya. Ini habis ini ganti moderator. Alhamdulillah moderatornya ganteng. Ya saya masuk kelas ini, mohon maaf ya, saya itu kroso itu. Kelas ini beda. Ganteng-ganteng semangat itu ya. Saya mau bilang cantik-cantik sungguh. Yang perempuan juga cantik-cantik. Alhamdulillah. Loh, ganteng itu modal itu loh. Tinggal ngopeni. Nah, gitu. Modal tinggal ngopeni. Diopeni apa? Pakai uang. Kamu nggak cukup dengan ganteng, kudu sugih. Sugih duit. No. Karena perempuan tuh maintennya mahal gitu loh. Kalau kamu Mas Amin paling kan ya habis mandi nggak pakai apa-apa kan? Wah, kalau perempuan habis mandi itu pakai skincare jutaan itu. Ya. Ya entek. Makanya kan laki-laki kudu sugih dhuwit. Lek sugih dhuwit gak ono wong wedok seneng mesti kena. Wong ora patek ganteng wae lek sugih dhuwit iku dapat apalagi ganteng lah itu. Betul enggak? Hah? Loh, betul apa ora? Baik, kita akhiri dulu. Ya. Kita akhiri nanti sesi tanya jawab di sesi kedua. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Amin. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran matur nuwun atas materi yang sudah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil faedah. Dadi ngomongnya ora asal jeplak. Kita akhiri sesi kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.